Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam marilah kita haturkan juga junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudariku yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya mengajak panjenengan semua untuk mengkaji tentang puasa dan kesehatan. Puasa sebenarnya adalah bagian dari ibadah, terutama puasa Ramadan adalah ibadah wajib bagi seluruh umat Islam yang baligh dan berakal untuk menjalankannya. Karena puasa adalah bagian dari rukun Islam yang keempat. Tentunya sebagai seorang muslim kita harus patuh pada perintah yang ditentukan oleh Allah. Pada kajian hari ini, karena kita menghubungkan antara puasa dan kesehatan, di Al-Quran pun memang tidak tertulis jelas, hanya tersirat. Akan saya bacakan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini pada kalimat terakhir itu tersirat. Di awal surat di ayat ini, awal-awal ayat ini itu ada istilahnya semacam keringanan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh atau berhalangan, dan di situ diperkenankan membayar fidyah.
Tapi pada akhir ayat, di situ tersirat bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini tadi yang akan kita bahas, kita kaji bersama. Awal kita ketahui pada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita akan menjalankan puasa ada anjuran-anjuran yang disunahkan kepada Rasulullah kepada kita apabila kita mau berpuasa. Yang pertama tentunya kita siapkan fisik kita. Kemudian yang kedua adalah aturan-aturan, sesuatu yang tidak boleh dilewatkan. Seperti ketika kita akan puasa, kita harus sahur dulu. Kadang dari kita itu ada yang meremehkan. Ya mungkin karena ngantuk ya. Tapi tentunya ini ada dikandung makna. Sampai di sini itu disunahkan. Kalau sudah masuk arti disunahkan berarti ketika dia menjalankan atau memenuhinya berarti kita mendapatkan pahala. Makanya kenapa harus diikuti. Kemudian disunahkan juga kita berbuka dengan yang manis-manis. Nah, seperti kalau memang waktu itu ada kurma, ya kurma. Kalau tidak ada kurma, ya air putih untuk membasahi. Nah, di awal berpuasa dan di akhir kita juga dimulai dengan doa. Tuntunan itu bila dilakukan tentunya proses itu akan menemukan sesuatu yang kita tidak menyangka. Oh, ternyata itu hubungannya kembalinya dengan diri kita sendiri. Manusia hidup memang perlu makan dan minum untuk kelangsungan hidup agar kita tetap bisa berkreativitas. Tapi bukan dibalik ya, bukan hidup untuk itu tadi, makan dan minum. Jadi memang seperti itu dari Allah, makanya tapi tetap itu tadi melalui beberapa kajian diketahui memang ketika seseorang yang berpuasa itu berarti mengistirahatkan organ tubuh. Jadi yang biasanya itu lambung itu untuk memproses, mencerna makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum, selama puasa harus istirahat. Itu tadi. Nah, sekarang bagaimana? Ya, jadi benar bahwa ketika kita menjalankan puasa, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan. Satu, kebaikan spiritual. Kemudian yang kedua, dari sisi kebaikan jasmani kita. Kebaikan spiritual itu berhubungan dengan mental.
ketika kita merasakan lapar, ketika kita merasakan perut tidak terisi, merasa perih, itu akan membangkitkan rasa kemanusiaan kita kepada lingkungan kita, di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Masih untung kalau kita, insya Allah seperti itu, ketika kita lapar karena puasa, tapi kita mesti memiliki keyakinan bahwa nanti di akhir waktunya, ketika sudah menjelang maghrib, kita bisa berbuka. Tapi bayangkan kalau itu pada saudara-saudara kita yang tidak beruntung, yang memang dari kondisi kecukupan ekonomi tidak seberuntung dengan kita. Bisa jadi ketika dia merasakan lapar, belum tentu dia bisa membayangkan, maka pada waktu lain, waktu-waktu yang lain mereka akan segera mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian bagaimana dengan yang satunya lagi? Yang satunya lagi yaitu tentang kesehatan fisik. Nah, kesehatan fisik ini yang selama ini banyak dari beberapa pakar ilmu kesehatan, baik di luar maupun di dalam negeri, itu sudah mengkaji, meneliti. Salah satunya yang pernah saya baca dari seorang ilmuwan bernama Oshima, Bapak Oshima dari Jepang. Jadi dia meneliti bahwa apabila seseorang yang berpuasa, maka ketika badan itu posisi lapar, kosong, maka lapar itu akhirnya badan itu berusaha mencari energi yang ada di dalam tubuh. Ketika tidak ada makanan yang masuk atau minuman yang masuk, maka badan akan secara otomatis mencari cadangan energi yang ada di dalam tubuh. Entah itu lemak, entah itu sel-sel yang sudah rusak. Nah, berarti terjadi apa di sini? Terjadi regenerasi, detoksifikasi, sehingga sel-sel kanker akan mati di sini karena akan dimakan sel-sel kanker. Kemudian sel-sel yang mati itu akan hilang, kemudian badan otomatis akan menjadi, ya kalau sel-sel mati saja kemudian terregenerasi, berarti kan menjadi dikatakannya awet muda, ya, menjadi awet muda, kemudian menimbulkan mungkin untuk usia di atas 60 itu yang rawan pikun atau Alzheimer, itu juga termasuk salah satu penyebab yang mencegah terjadinya Alzheimer. Itu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapak Oshima dari Jepang. Kemudian saya juga mengikuti beberapa video, di antaranya Bapak Zaidul Akbar, mungkin panjenengan juga suka karena beliau termasuk pakar kesehatan yang
lebih mengutamakan pengobatan secara alami. Jadi dari bahan-bahan yang menyehatkan, kemudian cara hidup yang lebih sehat, itu yang pernah saya ikuti di videonya. Nah, tentang tentang puasa ini saya mengambil juga referensi dari video beliau. Seperti yang disampaikan di sini, memang bertentangan sekali. Justru dari penyampaian itu, ketika seseorang berpuasa, maka kita itu malah justru mendapatkan kekuatan, menjadi super power, badan menjadi lebih sehat. Tapi yang ketika kita ketahui sehari-hari, ketika orang puasa itu kan biasanya banyak yang lemes ya, lemas. Itu tadi. Jadi itu nggak lepas dari mungkin cara berpikir kita dalam menyikapi ibadah puasa ini. Kalau kita merunut ke belakang ketika zamannya Rasulullah, ketika masih memperjuangkan untuk bisa menegakkan agama Islam di Mekah dan Madinah, saat itu ketika berperang melawan kafir Quraisy, justru kemenangan itu justru kita dapatkan saat ketika puasa, saat Ramadan. Jadi Allah itu justru memberi bantuan yang lebih kepada hambanya. Makanya seperti ini tadi. Jadi kalau betul-betul puasa itu dilakukan dengan yang sebenar-benarnya, dengan jiwa yang betul-betul ikhlas, kemudian penghambaan yang kepada yang Khalik, itu tentunya akan berdampak kembali kepada yang melaksanakan. Beberapa penyakit itu bisa ditanggulangi dengan berpuasa ini, seperti sakit jantung, kemudian diabetes. Karena kalau jantung itu kan berhubungan biasanya dengan kolesterol, kemudian aliran darah yang tersumbat. Ini yang tentunya akan menyebabkan pemicu sakit jantung tersebut. Makanya ketika dia berpuasa, itu akan mengontrol kolesterol yang ada di dalam tubuh. Kemudian bagaimana dengan diabetes? Diabetes tentunya ya juga sama. Ketika seseorang cara mengkonsumsi, cara memiliki pola makan yang lebih sehat, lebih terkontrol, itu tentunya akan mengurangi dampak dia menjadi memiliki penyakit diabetes. Selain itu, ini pengalaman saya sendiri sebenarnya. Saya pernah mendengar, kadang ada teman itu yang katanya, aku nggak kuat aku puasa, aku soalnya duwe roromah gitu. Dia memiliki penyakit lambung. Padahal sebenarnya dengan berpuasa justru lambung kita menjadi lebih sehat. Karena sebenarnya yang bikin masalah dengan lambung adalah ketika pikiran
itu tidak terkontrol. Jadi ketika kita ada masalah, kita stres misalkan ya, di sini kita stres, itu akan memicu asam lambung itu jumlahnya banyak di dalam lambung kita. Jadi bertambah gitu. Nah, ini yang sebenarnya menimbulkan mah lambung kita. Karena apa? Karena asam, kemudian ketika lambung itu kosong, tidak ada yang diolah. Kalau asam itu terlalu banyak jumlahnya, tentunya ini akan membuat erosi ya di dalam lambung, sehingga ini yang menyebabkan akhirnya sakit mah itu. Dan kemudian saya juga beberapa melakukan terapi ketika mengalami lambung itu ada masalah. Jadi kalau saya itu memang sudah memiliki, memang ada masalah dengan lambung. Jadi masalah lambung saya itu sudah sejak saya muda, SMA kalau nggak salah, waktu itu ketahui ketika saya sakit alergi, dokternya tanya, punya penyakit lambung enggak? Gitu. Saya bilang tidak karena saya tidak pernah tahu, tidak pernah mengalami yang seperti yang biasanya orang sakit gitu. Tapi ternyata ketika minum obat itu langsung terasa. Nah, itu saya baru tahu bahwa ada masalah dengan lambung saya. Dan di sini ternyata kalau kita menyadari bahwa semua itu tidak lepas dari cara kita berpikir. Ketika kita berpikiran positif, insya Allah, dan itu akan bisa kita jalani ibadah ini dengan baik. Jadi saat kita menjalankan ibadah, terutama mungkin yang mengalami memiliki sakit mah, itu memang harus menata hati. Karena pengalaman saya itu tidak ada masalah, walaupun saya sebenarnya punya, asal pikiran kita tata, kita siapkan, insya Allah justru itu terkendali. Gitu. Saya kira panjang lebar kita cerita, kita berbagi pengalaman. Saya lebih di sini itu lebih menyampaikan sesuatu yang semoga dengan panjenengan tahu tentang manfaat selain kita itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya yang khusus diberikan bagi orang yang sedang yang suka berpuasa, yaitu pintu Ar-Royan. Tapi di sisi yang lain, Allah juga justru memberi nilai plus pada kesehatan kita, fisik kita. Jadi dari satu kita mendapat pahala, yang dari satunya lagi, dari sisi yang satunya lagi, fisik kita menjadi tambah semakin sehat dengan berpuasa. Saya di sini, saya akhiri, selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga informasi singkat ini akan semakin menguatkan kita, menambah keyakinan kita bahwa Allah selalu memberikan limpahan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang selalu patuh pada perintah-perintah yang diberikan. Saya
adalah memiliki banyak keterbatasan yang tentunya yang benar hanya ada dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri permohonan maaf saya apabila dari penyampaian saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.